Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua PWNU Jawa Barat, yang saya muliakan Ketua PCNU Indramayu, yang saya hormati Bupati Indramayu atau yang mewakili, yang saya hormati Kakpenak Indramayu yang mewakili, Kapolres Indramayu, Dandim yang mewakili, Lembaga dan Banom NU Indramayu, pimpinan Pondok Pesantren se-Indramayu, pimpinan sekolah tinggi maupun universitas di Indramayu, dan peserta halaqah yang saya muliakan, wabil khusus Ketua Yayasan Ibu Hajah Khadijah yang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga kita semua termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang diberikan syafaat dan bisa mencicipi Al-Kautsar di akhir nanti. Sebenarnya kalau mau jujur, saya bukanlah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Cuma karena saya sami'na wa ta'na, Kiai Mustafa itu harus katanya saya. Jadi saya bingung mau nolak juga. Bagaimanapun juga saya itu santri, jadi harus nurut sama Kiai. Karena begini, definisi pimpinan pondok pesantren itu identik dengan kata kiai. Sedangkan kiai itu punya pandangan, kiai maupun pemimpin itu harus punya pandangan yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Jadi paradigmanya itu kepada keumatan dengan pandangan kasih sayang. Sedangkan saya jauh daripada itu. Ada 2 poin di situ. Yang duruna ilal ummah berarti apapun yang dilakukan umat yang didahulukan. Maka saya jauh dari kata kiai. Yang kedua, bi'ainir rahmah, dengan paradigma kasih sayang, dengan pandangan kasih. Tidak pandangan bendera merah, putih, biru, kuning, ataupun hijau. Yang namanya kiai dan pemimpin itu harus dengan rahmah, bukan dengan bendera, apalagi sampai memojokkan karena perbedaan politik. Bapak Ibu Kiai yang saya hormati, kenapa saya itu trauma manakala disebut pimpinan pondok pesantren? Karena dulu itu ada cerita, dan ini absah ceritanya dari Gusmus. Dulu itu ada orang yang pengen saking dipanggil kiainya itu 1 bulan sekali itu beli jubah sama kopiah. Jadi kalau kemana-mana itu pakai jubah, pakai kopiah supaya dipanggil kiai. Suatu hari dikasih undangan pernikahan. Yang ngasih undangan itu lupa nulis kiainya itu. Dipanggil itu tuan hajatnya. Terus kata beliau, salah ini, gelar saya ini salah. Harusnya di depan itu ada kiai. Sebutlah Kiai Munir gitu. Kemudian karena tuan hajatnya merasa bersalah dan kemudian bertanya, kalau sampean kiai saya mau mengajukan pertanyaan. Pak Kiai,
kalau memakan bangkong itu haram atau halal? Ya haram. Bangkong itu hidupnya amfibi. Ya air, ya di darat. Kalau memelihara bangkong, ya kalau memelihara boleh. Kemudian Tuan Hajat tanya lagi, kalau kita nyicipi perempuan malam itu gimana? Ya haram. Lah kalau jadi mucikari meliharanya saja. Kiainya bingung gitu. Jadi kalau bangkong dipelihara boleh, tapi kalau kupu-kupu malam dipelihara boleh apa enggak ini? Maka bingung, ya jawabnya, ya tergantung. Tergantung. Nah ini bahayanya Kiai, sebutan kepada yang sembarangan karena begini. Imam Nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa al-ulama itu ada tiga. Yang pertama al-ulama bidzatillah. Ulama yang kemudian dipancari oleh sifat-sifat ketuhanan, bukan manunggaling kaula Gusti, bukan. Tapi sifat rohmannya, sifat rohimnya, sifat adilnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ulama bi'ilmillah. Ulama karena keilmuannya. Paham betul dengan keilmuan. Baik ilmu apa saja. Maka saya itu sering nyinyir pada santri itu. Kalau dibilang belajar bahasa Inggris itu tidak ditanya malaikat katanya. Padahal ulama itu bisa saja di berbagai indisipliner ilmu. Bukan hanya ilmu agama. Maka dari itu saya waktu itu ditunjuk jadi ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Cung yang lulusan sarjana agama banyak. Tapi yang lulusan sarjana kesehatan, fisika, kimia, di kalangan Nahdlatul Ulama jarang sekali, apalagi di Indramayu. Saya belum menemukan itu. Makanya ini tugas atau PR Kiai Mustafa untuk mencari bibit-bibit unggul, kemudian diberikan beasiswa untuk masuk ke universitas atau prodi. Yang kimia, fisika, syukur-syukur kesehatan. Apalagi Kiai Haji Juhadi ini pengen bener ingin membangun rumah sakit. Ya kalau pengen membangun rumah sakit, dokternya mana? Ngapunten. Kalau dokternya dari NU kan enak. Wah. Yang ketiga itu ada ulama yang disebut Al-Akbar. Sifatnya diterangi oleh sifat-sifat Gusti Allah, bidatillah, ilmunya juga mumpuni. Itu yang dinamakan Kiai besar, Al-Akbar itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ridwan, semuanya itu kiai besar. Tapi semua itu saat ini kita sedang melawan pergeseran arti kiai. Sebab gini, saya banyak sekali menemukan ada perkumpulan kiai-kiai atau istilahnya itu kalau Mas Pak bilang itu ijtima ulama gitu. Ulama yang seperti apa? Kan gitu. Dibelikan pakaian-pakaian yang persis ulama, kemudian dikumpulkan calon politik datang ke sini, kemudian masuk ke tabloid didukung oleh ratusan ulama. Padahal ulama apa? Pergeseran-pergeseran ini harus kita lawan. Kita harus tahu sanad. Kita harus tahu mana ulama yang beneran, mana ulama yang jadi-jadian. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh fatwa. Ini karena bahaya. Kalau sudah fatwanya salah, dolu wa adollu. Sudah sesat, menyesatkan pula. Kalau kepelintir orang bodoh, itu mending nggak punya pengikut. Tapi kalau yang kepelintir itu terkenal jadi ulama, sekali kepelintir, jamaahnya ikut kepelintir semua. Ini yang bahaya. Apalagi bisa mengatakan ulama tersebut provokasi. Apalagi ulama tersebut mengatakan tauhid terhadap bendera merah putih, terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, Pak Dandim yang mewakili, Kapolres yang mewakili,
Kami itu selalu kalau ada acara pasti menyanyikan lagu Wa Ya'lal Waton. Itu menandakan bahwa ulama NU itu selaras dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.